Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Kepulauan Riau di mana saja Anda berada. Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki 7 program prioritas, diantaranya adalah moderasi beragama, revitalisasi KUA, transformasi digital, kemandirian pesantren, cyber university, teknologi city index, dan tahun kerukunan. Nah, bagaimana program tersebut dilaksanakan dan tentunya berhasil hingga saat ini? Mari kita ikuti keberhasilannya. Kementerian Agama meminta 7 program prioritas yang ada harus melibatkan seluruh stakeholder, harus dirasakan manfaatnya, bukan hanya formalitas. Ada beberapa yang sudah dilaksanakan terkait 7 program prioritas Kementerian Agama oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya moderasi beragama. Hasil indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Kepulauan Riau. Hasilnya itu pada tahun ini adalah di angka 83,58 dengan indeks kerjasamanya 85,142, dimensi kesetaraannya 83,873 dan dimensi toleransinya 81470. Jadi dimensi yang paling tinggi itu dimensi kerjasama. Kepulauan Riau itu memiliki kultur ya, budaya Melayu itu memiliki kultur yang artinya terbuka kepada orang yang baru datang di tanah ini begitu. Dan yang saya perhatikan dan saya wawancara itu bahwa ada rasa aman dari masyarakat lokal yaitu Melayu, di mana ada kata-kata yang ditunjukkan Melayu tidak akan pernah hilang di bumi gitu. Jadi masyarakat lokal tidak merasa dirinya itu kecil di tanah sendiri, dia masih merasa tua di tanah sendiri, ada rasa aman. Sehingga itu menambahkan kerukunan. Juga peran serta tokoh-tokoh agama dalam menjaga kerukunan, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, pengusaha, pemerintah, kerjasamanya sangat tinggi. Program prioritas penguatan moderasi beragama. Program ini belum terasa menggigit, belum terasa di sosial media. Isu-isu moderasi beragama di tahun politik sekarang ini seharusnya semakin mengencang, bukan mengendur. Seluruh ASN harus mentransformasikan ajaran agama yang moderat, perlu menghormati segala perbedaan dalam masyarakat, menjaga kerukunan antar umat beragama, perbedaan dalam masyarakat terkait tahun toleransi. Dengan kesadaran kita semua, kita sekarang menyaksikan, tadi diumumkan oleh Pak Kanwil dan Bu Abu, indeks toleransi kita, indeks kerukunan beragama kita naik luar biasa, khususnya di Kepulauan Riau ini. Tetapi tentu Bapak Ibu sekalian, indeks itu hanya angka. 76, sekian itu hanya angka. Apakah angka ini mempresentasikan fakta sebenarnya? Bisa iya, bisa tidak. Tapi tentu kita berharap bahwa angka yang baik itu mempresentasikan apa yang ada sebenarnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini para tokoh agama semua hadir di sini. Saya ingin dan berharap agar upaya atau indeks yang sudah baik ini kita semua bekerja untuk mempertahankan. Jangan sampai indeks ini tahun-tahun berikutnya itu bukannya terus naik tapi malah turun. Ini bukan hanya pekerjaan menteri saya kira, tapi lebih utama ya pekerjaan tokoh-tokoh agama. Bagaimana menyadarkan kepada umatnya, bagaimana mendidik umatnya bahwa agama itu seharusnya mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Karena itu pesan agama memang begitu. Gak ada satupun agama, apapun agamanya, yang dalam perintah agamanya itu mengajarkan untuk bercerai-berai. Semua agama pasti mengajarkan persatuan meskipun berbeda-beda. Ketika perbedaan itu menjadi sebuah keniscayaan, saya kira kita tidak bisa berpaling kemanapun. Kalau kita lihat kanan kiri depan belakang kita, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang sama. Baju saja tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Lalu alasan apa bagi kita untuk menolak perbedaan itu alasan apa?
Kemudian kita mengambil sikap bermusuhan hanya karena kita berbeda, itu alasannya apa? Nggak ada. Jangankan kita semua yang ada di sini, di tengah-tengah keluarga kita pun kita nggak ada yang sama. Kita dengan anak-anak kita itu tidak ada yang sama persis. Dengan orang tua kita nggak ada yang sama persis. Pasti ada yang berbeda. Nah, kalau kita menolak perbedaan yang sudah menjadi takdir kita, yang sudah menjadi takdir sejarah kita, yaitu artinya kita menolak kemanusiaan kita. Orang-orang yang menolak keberbedaan, orang-orang yang menolak kebinekaan, patut kita pertanyakan apakah mereka itu manusia atau bukan. Nah, ini penting. Saya kira peran tokoh-tokoh agama itu menjadi penting untuk menyampaikan ini kepada umatnya. Program prioritas ini sudah menjadi tugas bersama kita. Semua kementerian, lembaga, dan masyarakat juga termasuk para aktivis hak asasi manusia. Wajah Indonesia ke depan akan ditentukan sukses tidaknya implementasi moderasi beragama, yaitu corak beragama yang mengambil jalan tengah, yang berarti tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Alhamdulillah kita membedakan Indonesia dengan negara lain. Kita bisa umat beragama yang ada di Indonesia. Ya, marilah sama-sama kita di Kementerian Agama, jajaran Kementerian Agama lah yang memelopori kerukunan umat beragama antar umat beragama, dan rasa persaudaraan kita ini harus dirawat dengan baik. Jadi terima kasih Pak Mas, kita berharap beliau ke depan kondisi umat beragama ini lebih kondusif, umat beragamanya lebih taat dan menjalankan agamanya masing-masing. Kalau ada hari ini narasi-narasi media sosial yang tidak moderat, jangan disebarkan. Ini jangan saya wanti-wanti pegawai Kementerian Agama, jangan ikut-ikutan dengan hal-hal yang mengandung kontroversi antar umat beragama, yang memicu kontroversi, yang memicu perspektif-perspektif yang mengarahkan perbedaan-perbedaan, meruncingkan perbedaan. Lebih baik ya secara internal kita memperkuat ajaran agama kita masing-masing, meningkatkan ibadah kita masing-masing, ibadah pribadi kita, baik ibadah sosial maupun ibadah yang menyangkut ketuhanan, ibadah mahdo dan ghair mahdo. Ini yang kita harus perkuat. Beragam layanan dan info keagamaan kini berada di genggaman tangan Pusaka Super Apps. Akses fitur-fitur yang memudahkan layanan keagamaan dalam satu aplikasi terintegrasi untuk kehidupan beragama yang lebih baik lagi. Berbagai layanan publik dapat diakses secara langsung melalui Pusaka Super Apps. Untuk pegawai Kementerian Agama, Pusaka Super Apps juga menghadirkan fitur internal yang terintegrasi dengan data kepegawaian. Terdapat juga fitur pendidikan seperti video pembelajaran, daftar lembaga pendidikan, sekaligus akses layanan simpatika. Layanan ini bisa dimanfaatkan baik untuk lembaga pendidikan keagamaan serta masyarakat umum secara luas. Gunakan Pusaka Super Apps untuk update berita seputar keagamaan bersumber langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pusaka Super Apps menghadirkan pengalaman integrasi yang menunjang kehidupan beragama. Sudah tersedia di Play Store dan di App Store.
Download sekarang. Program revitalisasi KUA. Masih banyak KUA jauh dari yang diharapkan. KUA saat ini masih terkesan hanya milik umat Islam saja, padahal KUA itu adalah etalasenya Kementerian Agama di daerah, maka diharapkan revitalisasi KUA ini dapat berjalan lebih baik. Sedangkan revitalisasi KUA dimaksudkan agar kebijakan ini akan menempatkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Pemirsa, salah satu program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia adalah revitalisasi KUA. Nah, di Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan sendiri ada 2 KUA yang telah berhasil melaksanakan program revitalisasi KUA. Salah satunya adalah KUA Batam Kota dan kemudian ada KUA Tanjung Pinang Timur yang berhasil mencapai predikat 30 nasional. Nah, seperti apa kesuksesan dalam melaksanakan program revitalisasi KUA tersebut? Berikut kita dengarkan penjelasan dari Kepala KUA Tanjung Pinang Timur. Kantor Urusan Agama atau yang kita kenal dengan KUA itu merupakan UPT atau unit pelaksana teknis dari Kementerian Agama yang ditempatkan di kecamatan. Oleh karena itu, Kementerian Agama sudah memberikan tugas serta fungsi kepada KUA sebagai unit kerja terkecil dan terdepan dari Kementerian Agama itu sendiri di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dari KUA itu adalah melaksanakan pelayanan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kecamatan mereka ditugaskan. Nah, untuk mengembangkan tugas itu, Kementerian Agama juga sudah memberikan fungsi kepada KUA sebagai UPT yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, dari 10 fungsi yang diberikan kepada KUA, 7 diantaranya itu merupakan layanan langsung yang diberikan KUA kepada masyarakat. Artinya, masyarakat langsung berhadapan dengan KUA di wilayah mereka. Di antara layanan itu, yang pertama adalah layanan pencatatan pernikahan, nikah dan rujuk misalnya. Yang kedua, layanan keluarga sakinah. Yang ketiga, layanan kemasjidan. Yang keempat, layanan hisab ruqyat. Yang kelima, layanan penerangan agama Islam. Yang keenam, layanan zakat wakaf. Dan yang ketujuh, layanan yang langsung diberikan oleh KUA kepada masyarakat di kecamatan adalah layanan haji dan umroh. Seiring dengan berkembangnya waktu di beberapa tahun terakhir, fungsi dan tugas KUA yang ada tidak semuanya atau belum semuanya berjalan secara optimal. Oleh karena itu, Menteri Agama dalam hal ini Pak Menteri Yakut Khalil Qaumas terutama berkeinginan agar layanan-layanan yang sudah disediakan di kantor KUA itu berjalan dengan optimal, maksimal secara umum. Inilah yang menjadi latar belakang atau dasar Pak Menteri Agama menjadikan revitalisasi KUA sebagai salah satu program prioritas yang ingin beliau wujudkan. Sehingga melalui KMA 758 tahun 2021, Pak Menteri sudah menetapkan program revitalisasi KUA di Kementerian Agama. Pada tahap pertama itu telah ditetapkan 106 KUA sebagai pilot project dari program revitalisasi KUA ini. Dan di antara 106 KUA itu, maka Kepulauan Riau mendapat amanah 2 KUA yang akan ikut dalam program revitalisasi.
Program itu diikuti oleh KUA Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kemenak Kota Tanjung Pinang, dan KUA Kecamatan Batam Kota, Kemenak Kota Batam. Program revitalisasi KUA bertujuan untuk meningkatkan layanan keagamaan dan meningkatkan kualitas hidup beragama di kecamatan masing-masing. Sehingga juga sudah diarahkan oleh regulasi yang ada bahwa untuk mewujudkan tujuan itu, KUA akan melakukan langkah-langkah strategi Kementerian Agama akan melakukan langkah-langkah atau strategi untuk mewujudkan tujuan itu. Nah, langkah-langkah yang dilakukan itu adalah atau strategi yang diambil oleh Kementerian Agama melalui KUA tentunya. Yang pertama adalah peningkatan capacity building atau peningkatan kapasitas lembaga. Yang kedua, peningkatan standar atau mutu layanan. Yang ketiga, peningkatan SDM KUA. Yang keempat adalah transformasi digital. Yang kelima, strategi juga yang dilakukan di KUA di dalam rangka mewujudkan program revitalisasi itu adalah penguatan regulasi, dan yang terakhir adalah penguatan integrasi data. Inilah strategi-strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui KUA di dalam rangka merevitalisasi tugas dan fungsi yang ada di KUA itu sendiri. Sehingga ke depan diharapkan masyarakat bisa mendapatkan seluruh layanan kebimas-islaman di KUA. Inilah yang menjadi sasaran utama dari program revitalisasi. Beragam layanan dan info keagamaan kini berada di genggaman tangan Pusaka Super Apps. Akses fitur-fitur yang memudahkan layanan keagamaan dalam satu aplikasi terintegrasi untuk kehidupan beragama yang lebih baik lagi. Berbagai layanan publik dapat diakses secara langsung melalui Pusaka Super Apps. Untuk pegawai Kementerian Agama, Pusaka Super Apps juga menghadirkan fitur internal yang terintegrasi dengan data kepegawaian. Terdapat juga fitur pendidikan seperti video pembelajaran, daftar lembaga pendidikan, sekaligus akses layanan simpatika. Layanan ini bisa dimanfaatkan baik untuk lembaga pendidikan keagamaan serta masyarakat umum secara luas. Gunakan Pusaka Super Apps untuk update berita seputar keagamaan bersumber langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pusaka Super Apps menghadirkan pengalaman integrasi yang menunjang kehidupan beragama. Sudah tersedia di Play Store dan di App Store. Download sekarang. Kementerian Agama juga melihat bahwa program kemandirian pesantren belum maksimal. Kementerian Agama berharap penekanan program ini bertitik pada outcome dan peningkatan ekonomi. Ini menjadi daya impit UMKM dan peningkatan ekonomi pesantren. Kebijakan yang ingin mewujudkan pesantren agar memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal.
Pemirsa, program prioritas berikutnya yang berhasil dilaksanakan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Riau adalah kemandirian pesantren. Nah, ada beberapa pesantren yang mengikuti program kemandirian pesantren di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Modern Al-Kausar yang terletak di Kota Tanjung Pinang. Nah, bagaimana Pondok Pesantren Al-Kausar tersebut menjalankan program-program tersebut dan apa saja kemandirian yang dilaksanakan oleh Pesantren Al-Kausar itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiai Haji Muhammad Supeno, pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada pagi hari ini, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin memberikan kabar, memberikan berita tentang usaha-usaha yang selama ini pesantren lakukan dalam rangka untuk menopang, untuk menjalankan pesantren ini berjalan dengan baik. Ketika pesantren ini berdiri, sekaligus usaha-usaha pesantren itu langsung kita rintis. Pertama yang kita lakukan adalah usaha di bidang pertanian. Pertanian yang sudah kita lakukan diantaranya pertanian sayur, pertanian buah yaitu semangka, melon, cabai merah, jagung manis, ubi dan sebagainya. Kemudian setelah melihat hasil yang begitu baik, maka kita berpikir untuk usaha pasca panen atau olahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Kue-kue yang kita olah diantaranya ada cake ubi, ada cake pisang, ada keripik pedas, kue bawang, roti Al-Kausar yang sekarang ini memang sudah terkenal. Al-Kausar adalah dengan rotinya, sehingga branded atau merek roti Al-Kausar ini sudah terkenal khususnya di Kota Tanjung Pinang. Kemudian dari pasca panen ini kita juga melihat peluang-peluang usaha yang bisa mendapatkan keuntungan yang tentunya untuk memperlancar perjalannya sebuah kemandirian pesantren, yaitu tentang adanya juga pada akhir-akhir ini adalah laundry. Nah, laundry alhamdulillah udah kita rintis ada 10 tahun lebih. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat kesempatan di tahun 2023 ini mendapatkan peralatan yang terkini, sehingga dengan pengalaman puluhan tahun kita laundry, alhamdulillah ini kita sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan bagus. Kurang lebih sudah ada 20 hari bantuan itu sudah kita pergunakan dan kita maksimalkan. Dari semua hasil usaha itulah menjadi sumber daripada pendapatan pesantren. Kita kumpulkan, kita himpun, sehingga bisa membawai atau membiayai pesantren untuk gaji guru, untuk perbaikan sarana prasarana, untuk penambahan sarana prasarana, dan meningkatkan daripada layanan santri, sehingga santri itu merasa seperti di rumahnya sendiri, dengan ketentuan kesehatannya terjaga, kerapiannya terjaga, kemudian
kenyamanan pun juga bisa dirasakan. Nah, tadi juga sudah kita saksikan bagaimana program-program tersebut disampaikan dan tentunya semua sudah mencapai keberhasilan. Dan tentunya sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.